Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita tafsir ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ke surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Hanya terdiri dari 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sama dengan surah An-Nasr yang juga terdiri dari 3 ayat. Hanya saja dari segi jumlah hurufnya, maka surah Al-Kautsar adalah surah yang paling sedikit jumlah hurufnya dibandingkan dengan surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Dari segi waktu turunnya, ulama kita beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Kautsar diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya surah Al-Kautsar itu turun di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana. Dan kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai dasar. Bagi ulama kita yang menyatakan bahwa turunnya surah ini di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu mendasarkan kepada sabab nuzul, latar belakang turunnya surah ini, yang menurut satu riwayat itu diturunkan berkaitan dengan cemoohan atau ejekan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencemooh Nabi sebagai orang yang abtar, seperti yang disebutkan di dalam ayat terakhir di surah tersebut, al-abtar. Abtar itu artinya yang putus garis keturunannya. Mereka mencemooh Nabi seperti itu setelah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika putra Nabi wafat, maka beberapa orang kafir Quraisy, di antaranya itu Walid bin Mughirah, kemudian mengolok-olok Nabi dan mengatakan bahwa putuslah garis keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surah tadi yang di ayat ketiganya Allah menegaskan justru yang membenci Nabi lah yang putus garis keturunannya. Nah, kalau didasarkan kepada riwayat tersebut, berarti surah ini turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sementara bagi ulama kita yang menyatakan bahwa surah ini turun di Madinah, paling tidak mendasarkan kepada 2 hal. Yang pertama yaitu sebuah riwayat
dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita bahwa suatu hari mereka berkumpul bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW seperti kehilangan kesadaran, itu karena turunnya wahyu. Lalu setelah Nabi tersadar, beliau ditanya, ya, maka Nabi menjawab, sungguh baru saja turun kepada saya satu surah di dalam Al-Quran. Lalu dibacakanlah surah Al-Kautsar. Nah, kalau didasarkan kepada riwayat ini, berarti turunnya di Madinah, karena Anas bin Malik itu masuk Islam di Madinah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, yaitu dengan melihat kandungan dari surah ini yang menyatakan fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Kata sembelih di situ dipahami dengan kurban. Sementara syariat kurban itu baru ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, sehingga dengan dua alasan tadi, maka sekelompok ulama berpendapat bahwa turunnya surah ini di Madinah. Karena agak sulitnya untuk mengkompromikan kedua pandangan tersebut, sampai-sampai ada juga ulama yang menyatakan bahwa surah ini turun dua kali, sekali di Makkah dan sekali di Madinah. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kandungan dari surah ini ayat per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Dalam beberapa kesempatan telah sering kami sampaikan, apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir atau kata ganti di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan jamak seperti kami, maka paling tidak maknanya ada dua. Yang pertama yaitu lil musyarakah, untuk menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja di surah Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami juga lah yang akan memeliharanya. Jadi di dalam ayat tadi dua kali Allah SWT menggunakan kata kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Mengapa demikian? Karena turunnya Al-Quran dan pemeliharaan Al-Quran itu melibatkan pihak lain. Turunnya Al-Quran paling tidak ada keterlibatan malaikat Jibril. Kemudian pemeliharaan Al-Quran ada keterlibatan manusia di dalamnya, dengan cara menghafal Al-Quran, menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, dan dengan cara-cara yang lainnya. Sehingga karena ada keterlibatan yang lain, maka Allah SWT menggunakan dhamir atau kata ganti jamak kami. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir kata ganti yang menunjukkan jamak lit ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak ada yang lain yang terlibat. Misalnya Allah SWT berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman. Jadi yang berfirman itu hanya Allah saja, tapi Allah menyatakan kami, karena Allah ingin menunjukkan keagungannya. Dan sesungguhnya ya, ketika kami dengan keagungan berfirman, memerintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, di ayat ini Allah SWT menggunakan kata kami untuk menunjukkan keagungannya. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kautsar itu dari kata katsir, artinya banyak. Sehingga sebagian ulama tafsir memahami Al-Kautsar dalam arti nikmat yang melimpah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi nikmat yang melimpah. Ada yang mengkhususkan bahwa Al-Kautsar adalah nama salah satu sungai di dalam surga yang dikaruniakan oleh Allah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Jadi kita sering mendengar ada istilah Telaga Al-Kautsar. Ada juga ulama kita yang memaknai bahwa Al-Kautsar itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang banyak dan memenuhi permukaan bumi ini. Nah, ini serasi dengan sabab nuzul dari surah tadi. Itu beberapa pandangan ulama kita. Tapi secara umum kita bisa berkata bahwa Al-Kautsar adalah nikmat yang melimpah, nikmat yang banyak, nikmat apapun itu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unik karena di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata a'ta. A'ta itu adalah pemberian, biasanya digunakan untuk pemberian yang sedikit. Sementara Al-Kautsar tadi maknanya adalah sesuatu yang banyak, yang melimpah. Maka ulama kita kemudian menyatakan, mengapa Allah menggunakan kata a'ta yang menunjukkan pemberian yang sedikit, sementara Al-Kautsar maknanya adalah nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah. Karena seberapa banyak pun nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia, kepada makhluknya, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat itu sesungguhnya sedikit jika dibandingkan dengan keluasan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kayanya Allah, begitu melimpahnya nikmat yang ada pada sisinya, sehingga bagaimanapun banyaknya nikmat yang telah diberikan pada manusia, nikmat itu sebetulnya adalah sesuatu yang sedikit di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Kata fasalli, salatlah. Pada awalnya kata salat itu maknanya adalah doa. Salat makna awalnya adalah doa. Dan di beberapa ayat Al-Quran kata salat tetap digunakan dalam arti doa secara umum. Misalnya Allah memerintahkan kepada mereka yang menerima zakat untuk mendoakan orang yang memberi zakat. Lalu Allah tegaskan, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu itu adalah ketenangan untuk mereka. Jadi salat yang dimaksud yaitu doamu. Nah, lalu kemudian kata salat digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu, yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, yang di dalamnya ada serangkaian ucapan dan serangkaian perbuatan. Itu dinamakan dengan salat. Nah, salat yang dimaksud di ayat ini yang mana? Apakah pengertian umumnya dalam arti doa atau pengertian khususnya dalam arti salat seperti yang dilaksanakan tadi sholat maghrib? Nah, itu ulama dua pendapat. Ada ulama yang memahami dengan makna dasarnya, berdoalah untuk Tuhan. Artinya kalau sudah mendapatkan nikmat dari Allah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya dengan membaca doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Ahqaf, urutan surah 46 ayat yang ke-15. Doa yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhanku, auzi'ni, berikanlah kepada saya ilham, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, supaya saya bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Kemudian yang berikutnya, wa an a'mala sholihan tardah, beri juga saya ilham ya Allah supaya saya bisa melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Lalu yang ketiga, wa aslih li fi zurriyati, berikan kepada saya kebaikan dan kebaikan itu pindah mengalir kepada anak cucu saya. Kemudian yang keempat, inni tubtu ilaik, sungguh saya benar-benar bertaubat kepadamu. Dan yang kelima, wa inni minal muslimin, dan sungguh saya benar-benar berserah diri. Jadi ini salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca
ketika ada seseorang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika dimaknai salat di dalam ayat tadi dengan pengertian yang umum, yaitu doa. Nah, ketika salat di dalam ayat tadi dimaknai dengan pengertian khusus, maka ulama menyatakan salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Jadi fasalli li rabbik, maka laksanakanlah salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah. Berarti sembelihan dimaksud yaitu ibadah kurban. Karena kurbanlah perintah menyembelih yang berkaitan dengan Idul Adha dari segi waktunya. Dan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis itu menyatakan, ya, yang merupakan bagian dari isi khutbahnya Nabi. Beliau menyampaikan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk wa man nasaka qabla shalah fala nusukala. Barang siapa yang sudah ikut salat bersama dengan kami, maksudnya salat Idul Adha, wa nasaka nusukana, dan setelah itu dia menyembelih sembelihannya, faqad asaban nusuk, itulah sembelihan yang benar. Wa man nasaka qabla shalah, dan siapa yang menyembelih sebelum dia salat, fala nusukalahu, itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan yang biasa saja. Itu ketika dimaknai salat dalam arti yang khusus. Kemudian yang berikutnya wanhar, ya, dan sembelihlah. Ulama kita sekali lagi memaknai wanhar kalau dikaitkan dengan salat Idul Adha, berarti menyembelih di situ adalah ibadah kurban. Tapi ada juga yang memaknai dengan pengertian yang bersifat umum. Ya, penyembelihan apa saja, tidak harus kurban. Termasuk penyembelihan dalam rangka akikah. Ini jika kita kembali kepada pendapat yang menyatakan bahwa berkaitan dengan cemoohan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai orang yang putus garis keturunannya. Maka Allah tegaskan bahwa garis keturunan Nabi itu tidak putus. Beliau akan mempunyai banyak keturunan yang akan memenuhi permukaan bumi ini. Nah, sehingga karena berkaitan dengan anak keturunan, maka ada perintah wanhar, sembelihlah. Sembelihan dimaksud yaitu perintah akikah. Nah, kita ambil sajalah pendapat umum yang menyatakan bahwa sembelih di situ adalah kurban. Jadi kurban itu Pak punya banyak nama. Kalau kita di Indonesia namanya yang paling populer kurban. Kalau di kitab-kitab fikih bahasa Arab, justru namanya yang populer itu adalah udhiyah. Udhiyah, satu akar kata dengan adha. Dia juga dinamai dengan nusuk. Dan kata ini yang sering kita sebut di dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk itu awalnya maknanya adalah sepotong perak yang dibakar supaya karat yang menempel pada potongan perak itu terkelupas. Lalu kata nusuk digunakan untuk menamai syariat penyembelihan. Lalu kemudian diperluas maknanya sehingga semua ibadah kadang-kadang dinamai dengan nusuk. Maka biasa kita temukan terjemahan doa iftitah tadi, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku. Tapi kalau dimaknai secara khusus maknanya adalah kurban. Ya, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah saya diperintah, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Kalimat ini juga lah yang Nabi perintahkan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Suatu waktu Nabi berpesan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, qumi washhadi, bangkitlah, berdirilah, dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu. Wa quli, dan bacalah Fatimah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang disunnahkan dibaca pada saat menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada juga ulama yang memahami wanhar
dengan makna dasarnya. Nahar itu artinya leher. Jadi, nahar artinya leher. Nah, kurban itu dinamai nahar karena hewan yang dikurbankan disembelih pada bagian lehernya. Cuma ada yang memaknai ayat tadi sesuai makna awalnya itu leher. Salatlah untuk Tuhanmu dan letakkanlah tanganmu di dekat lehermu. Sehingga ada orang yang salat itu tangannya diletakkan di dekat lehernya. Pemahaman terhadap ayat tadi. Fashalli li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan letakkanlah tanganmu di dekat leher. Meskipun pendapat ini ya lemah ya, karena banyak riwayat yang menunjukkan pada kita posisi tangan Nabi SAW misalnya di dalam salat, nah itu kan berbeda-beda. Dan ulama juga berbeda-beda dalam menentukan di mana posisi tangan ketika seseorang itu berada di dalam salatnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ayat yang terakhir, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu ya Muhammad, huwal abtar, itulah yang putus garis keturunannya. Di antara yang dimaksud di sini adalah Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah bapak dari Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah ini senantiasa menyombongkan keturunannya. Dia punya 11 anak. Anaknya 11. Ketika putranya Nabi wafat, diolok-oloklah Nabi. Nabi itu abtar, putus garis keturunan, tidak sama dengan saya. Lalu Allah tegaskan, sesungguhnya pembencimu lah ya Muhammad yang putus garis keturunannya. Memang betul bahwa Walid bin Mughirah punya 11 anak. Tapi anaknya itu ya masuk Islam, sehingga putus keturunannya. Artinya tidak ada yang melanjutkan keyakinan atau pandangan hidup dari orang tuanya. Nah, ini beda dengan Rasulullah SAW yang sekalipun putra-putranya diwafatkan oleh Allah, tapi melalui putri beliau itu Fatimah Az-Zahra, keturunan Rasulullah SAW tetap terjaga dan terpelihara. Dan itu yang sekali lagi memenuhi ya, permukaan bumi ini, keturunan Nabi SAW. Nah, putranya Fatimah Az-Zahra itu dipandang sebagai keturunan Nabi SAW. Sebagaimana Isa alaihissalam ya, putra dari Maryam, ya, putra dari Maryam. Tapi tidak disandarkan kepada bapak, tidak ada bapaknya, penyandarannya kepada ibunya. Ya, pada intinya dari satu surah ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yaitu satu, apabila ada seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah, maka wajib baginya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan ibadah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu melakukan kebaikan kepada sesama. Sehingga dalam ayat tadi disebut salatlah dan berkurbanlah. Kemudian yang ketiga, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan pada manusia yaitu nikmat yang berupa anak keturunan. Nah, diharapkan anak keturunan tersebut bisa mewarisi nilai-nilai kebaikan dari orang tuanya, melanjutkan kebaikan tersebut dan menyebarluaskannya. Saya kira itu di antara pelajaran yang bisa kita petik dari surah yang relatif pendek tadi. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan langsung dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.